Aku minta maaf kalau misalkan aku pakai cara yang ini. Em, Kamu ingat nggak? Dulu waktu kecil kita sering kan main di sini. Kita tuh habisin waktu kecil kita kayaknya lumayan lama ya. Yang nggak tahu juga sih berapa tahun, tapi dari kecil sampai ya sekarang kita masih sahabatan. Kita masih punya hubungan pertemanan yang aku nggak tahu sih, tapi rasanya kayak pelan-pelan tuh kayak memudar gitu ya. Ya mungkin karena memang usia, mungkin karena memang kita udah punya tujuan hidup yang nggak sama lagi. Kamu punya mimpi kamu yang pengen kamu kejar. Aku juga pengen ngejar mimpi aku. Tapi coba lihat. Sekarang, di tempat ini, di ruangan ini, aku bisa ngobrol lagi sama kamu ya. Hmm. Oh iya, kalau nggak salah, ruangan ini juga pernah jadi markas rahasia kita nggak sih? Kita geser kursi tengahnya, terus kita tutupin pakai bukan pakai selimut ya, pakai apa ya, kayak kain gitu ya di tengah meja. Terus kita sembunyi di bawah meja. Ya, kita masih muat sih karena dulu kan kita masih kecil ya. Tapi sekarang udah besar. Tapi kamu ingat gak sih? Kalau nggak salah, kita tuh punya markas di bawah meja tuh, ya meskipun markas ala-ala sih ya. Tapi kita tuh punya password tau. Siapa kamu? Aku semut. Terus kalau misalkan aku yang terakhir masuk, kamu bakal tanya, siapa kamu? Aku jangkrik. Tapi lucu juga ya. Maksudnya, apa alasannya kita punya password yang serandom itu? Kenapa kamu milih semut dan kenapa aku milih jangkrik? Iya, itu lucu sih. Lucu, random, dan ngangenin. Aku tuh kangen banget sama kamu tau. Kangen kita main-main bareng, kita ngobrol bareng. Ya, masa-masa kecil memang luar biasa ya. Padahal kita lagi main-main, tapi rasanya tuh kayak serius banget. Tapi entah kenapa, rasanya kayak cepat berlalu, kayak baru kemarin. Kita main markas rahasiaan, kita main benteng-bentengan, masakan ya. Terus kalau lagi capek ya udah kita ngobrol aja. Kadang malah kita sampai ketiduran. Terus besok paginya dimarahin gara-gara semuanya berantakan. Ya, dulu kan oh, kita sering nginep ya. Kalau nggak aku nginep di rumah kamu, kamu yang nginep di rumah aku. Soalnya kan orang tua kita juga dekat. Rasanya apa ya? Rasanya kayak kita tuh udah jadi saudara ya. Tapi buat aku sekarang itu jadi sesuatu yang berbeda. Enggak. Bukan hubungan pasangan, enggak. Aku tetap menganggap kamu ya jadi adik aku. Ya nggak tahu sih sebenarnya entah kamu yang kakak atau aku yang kakak. Tapi intinya kita masih saudara. Kita masih sahabat kayak dulu.
nggak ada yang berubah. Satu-satunya yang berubah cuma intensitasnya aja, karena memang ya kita udah nggak bisa main-main kayak dulu lagi ya kan. Yang bisa kita lakukan ya cuma mengenang aja, sambil mempertahankan hubungan kita, interaksi kita, biar obrolan-obrolan kita ya tetap terjaga, tetap nyambung sampai kapanpun ya kan. Tapi ya, tetap aja aku ngerasa ada yang kurang. Tapi aku nggak tahu itu apa. Ya mungkin kalau kita ngobrol lagi kita bakal ketemu jawabannya. Aku sih yang lebih mencari jawabannya apa, soalnya aku ngerasa ada yang kurang aja. Dulu kamu juga penakut ya? Kalau misalkan lagi malam-malam kita main, tiba-tiba mati listrik, kamu masih inget gak? Dulu di rumah lagi main, terus kita ngobrol, kita mainan bareng, tiba-tiba mati lampu, terus kamu langsung teriak, terus kamu langsung lari ke aku, terus kamu langsung peluk aku sambil ketakutan. Padahal kan gak ada apa-apa. Oh iya, kamu takut hantu ya? Ya, biasanya orang-orang yang takut hantu sih memang takut sama gelap juga sih, karena biasanya kalau gelap kan muncul tuh bayangan-bayangan, halusinasi atau semacamnya. Apalagi kamu super duper penakut ya. Ya, kalau dulu sih aku selalu ngeceng-cengin kamu ya. Kayak apaan sih? Penakut, dasar kamu penakut, gak jelas banget kayak gini doang kok takut. Padahal kan cuma gelap, tinggal dinyalain aja pakai lilin kah atau apa kek. Atau mungkin kita pergi keluar jalan santai asal nggak nabrak sesuatu, takutnya kan nabrak karena gelap. Terus kita keluar udah kelar. Nggak ada yang perlu ditakutin. Tapi kalau sekarang aku pikir-pikir sih kayaknya memang itu masuk akal sih ya buat kamu yang bener-bener penakut. Tapi kayaknya sih kalau untuk sekarang bicara soal penakut, aku ngerasa kalau aku tuh lebih penakut daripada kamu. Ya, aku takut kalau kalau suatu hari nanti hubungan kita tuh bakal bener-bener putus. Kita nggak bisa ngobrol satu sama lain, kita nggak bisa bercanda lagi kayak dulu. Aku tuh ngerasanya waktu tuh kayak sebentar aja buat kita. Aku tuh masih pengen banget main-main sama kamu. Kayak waktu kecil kita dulu. Kayak main-main, ketawa-ketawa, gak usah mikirin apa-apa. Bener-bener yang have fun. Kamu juga ngerasa gitu kan? Kamu kangen sama masa-masa kita kecil dulu. Kayak, kayak setiap kita balik ke rumah ini, semua kenangan yang lama tiba-tiba muncul dan rasanya tuh kayak aku tuh pengen balik ke sana, ke masa-masa kita masih kecil, kita masih sahabat kayak dulu. Ya, sekarang juga masih sahabat, mm, tapi ya aku kangen aja. Aku cuma kangen sama masa-masa itu. Tapi ya, tapi semua itu jadi rasanya kayak aneh aja waktu aku tahu kalau kamu mau pindah. Jujur aja, waktu kamu ngomong tadi, waktu kamu cerita kalau kamu mau pindah, aku sempat gak percaya. Aku kayak otakku tuh kayak delay gitu, kayak butuh beberapa detik buat bener-bener ngerti dan mencerna kalimat kamu. Eh, pindah kota. Pindah kota itu bukan sekedar pindah yang pergi sebentar kan, tapi bener-bener pindah kan.
Lucu ya. Dari semua kemungkinan yang pernah aku pikirin, aku nggak pernah bener-bener ngebayangin kamu bakal pergi sejauh itu sih. Ya, soalnya dari dulu kan kamu selalu ada di sini. Kita tuh selalu bareng di rumah ini, di kota ini, dan kita tuh kemana-mana juga bareng. Setiap hari rasanya tuh bahagia gitu kalau sama kamu tuh ceria banget rasanya. Ya, kamu tahu kan banyak juga yang ceng-cengin kita jadi couple, jadi kayak pacaran, pasangan semacamnya. Padahal kan kita cuma sahabat. Tapi waktu aku tahu kalau kamu mau pindah, ya hal-hal kecil yang spesial itu tiba-tiba muncul semua dan bikin aku makin gak pengen ditinggalin sama kamu. Dan ya aku gak pernah kepikiran itu sama sekali, kamu pindah. Yang artinya kita gak bakal ketemu lagi kan? Dan mungkin semuanya bakal berubah. Kamu bakal ketemu sama cowok yang kamu suka, terus kamu lebih pilih menghabiskan waktu berdua sama cowok kamu nanti, atau pacar kamu, atau mungkin kamu udah berkeluarga, yang itu artinya kamu udah punya suami, dan dan aku bakal kamu tinggalin. Iya kan? Itu semua bakal berubah, itu semua bakal kejadian kalau misalkan kamu bener-bener pindah kota. Gak ada lagi kita nongkrong dadakan malam-malam, atau kita ketemu terus kita jalan-jalan random, atau kita ngobrol santai kayak gini. Gak ada lagi ya kan? Hal-hal kecil yang biasa kita lakukan itu bakal hilang gitu aja. Iya, aku tahu ini cuma pindah rumah. Banyak orang juga yang ngalamin hal yang sama kok. Tapi berat aja kalau harus ditinggalin sama kamu. Aku tahu kok. Aku tahu ini mungkin keputusan yang baik buat kamu. Mungkin di sana peluangnya memang lebih banyak. Mungkin kamu bisa mulai hidup yang baru tanpa aku. Ketemu orang-orang baru, ketemu teman baru. Mungkin kamu bisa dapetin apa yang kamu mau di sana. Kamu punya mimpi yang pengen kamu kejar. Tapi tetap aja aku nggak bisa pura-pura buat biasa aja. Karena kalau kamu beneran pergi, aku bisa kehilangan kamu. Aku bakal kehilangan satu hal yang selalu ada sejak aku kecil, yang selalu bikin aku senang. Kamu tahu gak sih, dari dulu aku selalu nganggap kamu itu rumah kedua buat aku. Tempat yang selalu ada, tempat yang gak bakal berubah sama sekali. Dan kamu adalah sesuatu yang benar-benar penting buat aku, yang bakal aku jaga selama aku hidup. Tapi sekarang kamu malah... Bahkan aku gak bisa ngebayangin kalau kamu beneran pindah rumah. Kalau kamu beneran... Kamu tau gak betapa anehnya ini buat aku? Aku gak tahu kenapa, tapi rasanya aku gak ikhlas. Selama ini kalau ada apa-apa, orang pertama yang kepikiran buat aku hubungin tuh ya kamu. Bukan keluarga yang lain, atau bahkan orang tua aku sendiri, atau saudara-saudara aku. Gak ada, cuma kamu. Selama ini tuh cuma kamu yang terpintas di kepala pertama banget kalau aku ada apa-apa. Entah hal kecil, entah hal besar, atau bahkan hal penting. Aku tuh selalu kepikiran buat ngabarin kamu, selalu pertama yang pengen aku kabarin. Ya, tapi kalau kamu harus pergi, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu harus gimana caranya biar aku terbiasa sama sendiri tanpa kamu. A- aku nggak suka sih. Aku nggak suka sih kalau kamu beneran pergi sih.
Aku nggak bisa ngebayangin. Aku nggak mau tahu juga. Karena aku nggak bisa. Karena karena rasanya kayak ada sesuatu yang penting yang diambil dari hidup aku. Sesuatu yang berharga yang dipaksa diambil. Dan normalnya orang kalau sesuatu yang berharga itu hilang atau diambil, pasti bakal ngebrontak kan, pasti bakal ngelakuin sesuatu gimana pun caranya biar gak jadi diambil. Iya kan? Eh, k- kamu setuju kan sama pemikiran aku? Kamu deal sama pemikiran aku atau apa? Atau mungkin kamu gak suka? Kok kamu diem aja sih? Kenapa kamu diem aja? Jangan-jangan kamu diam karena kamu tetap mau pergi dari sini ya? Ya, iya. Iya sih, aku udah bisa nebak sebenarnya. Kalau kamu udah mutusin sesuatu, biasanya kan susah banget ya buat dirubah. Kamu memang kayak gitu. Tapi masalahnya yang satu ini tuh beda. Ini bukan soal hal kecil lagi, tapi ini kamu pergi dari sini, ninggalin aku. Dan tadi aku cuma mikir satu hal ya, kenapa kamu harus pindah? Kenapa harus pindah sejauh itu? Di sini kan semuanya udah ada, rumah, teman, sahabat, tempat-tempat yang bisa kita datengin bareng. Tapi kamu malah pindah. Kamu malah ngomong soal pindah dengan santainya ke aku. Kayak itu adalah sebuah keputusan yang biasa-biasa aja. Padahal ya buat aku tuh kalau kamu pindah ke sini itu adalah sesuatu yang benar-benar gak bisa aku terima. Aku nggak bisa terima kalau misalkan kamu beneran pindah dari tempat ini, dari kota ini, ninggalin aku. Aku nggak bisa, aku nggak mau kamu pergi. Iya, aku tahu aku kedengarannya egois. Aku kedengarannya egois, aku tahu, tapi aku nggak peduli. Aku udah terlalu lama ada di hidup kamu, dan kamu juga udah terlalu lama ada di hidup aku. Kamu tuh bukan orang yang bisa tiba-tiba pergi gitu aja. Kamu itu adalah orang yang spesial. Kalau misalkan kamu tetap maksa buat pergi, aku bakal cari cara gimana pun caranya buat menghentikan kamu biar kamu gak jadi pergi. Apapun caranya, aku bisa pakai cara ngomong baik-baik sama kamu, bujuk kamu, dan ingetin semua kenangan-kenangan kita biar kamu tetap stay di sini, mau tetap sama aku. Tapi kalau misalkan itu semua nggak cukup ya, mungkin aku bakal pakai cara yang lain. Kamu tahu kan aku gimana? Kamu tahu kan aku pengen mempertahankan sesuatu itu bakal kayak gimana? Iya, aku gak bakal gampang ngelepasin itu semua. Termasuk kamu. Aku gak bakal ngelepasin kamu. Apalagi kamu. Kamu tuh spesial. Spesial yang pernah ada. Jadi dengar baik-baik ya. Kalau aku gak peduli sama kamu, aku gak peduli kamu pindah atau apapun itu, eh, aku gak bakal ngebrontak atau mungkin bahkan aku gak bakal ngelakuin sesuatu yang ya buat kamu gak pindah dari sini. Aku aku gak bakal menghalangi kamu ya kan. Tapi kalau kamu harus benci aku karena itu ya udah gak masalah. Gak masalah. Daripada aku harus ngelihat kamu benar-benar pergi dari hidup aku. Mendingan kamu benci aku sekarang juga. Kamu ngerti kan sekarang? Apa maksudnya? Aku rela ngelakuin apapun biar kamu gak jadi pergi dari tempat ini. Aku gak akan ngelepasin kamu. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Karena buat aku, kamu itu adalah rumah aku.
Kenapa? Kamu kaget ya? Melihat aku sebegitu obsesinya sama kamu ya? Kayaknya ini pertama kalinya ya kamu ngelihat aku kayak gini. Ya lagi pula aku juga gak pernah kayak gini kan sebelumnya. Dari kecil, dari kecil kita tuh selalu bareng. Dari kecil aku tuh selalu ada di dekat kamu dan kamu juga selalu ada di dekat aku. Itu bukan sebuah kebetulan. Bukan juga karena kita tetangga, bukan cuma karena kita tetangga sama sekali. Tapi memang sudah takdirnya. Aku selalu memastikan aku ada di sana sama kamu, di tempat yang sama, berdua sama kamu. Tapi kamu ingat gak? Waktu di sekolah dulu, kamu kan sering bilang juga sama aku, untung ada kamu di sini. Untung ada sama kamu. Aku beruntung banget ya bisa kenal sama kamu. Aku tuh ngerasa beruntung bisa berteman sama kamu. Kamu tuh teman paling spesial yang pernah ada. Dan kamu selalu bilang itu selalu, selalu, dan selalu. Dari dulu, aku gak pernah suka kalau kamu terlalu jauh sama aku. Memang aku gak pernah suka, bahkan waktu kamu pulang sekalipun aku gak pernah rela. Jujur aja, aku gak pernah rela kalau misalkan kamu pulang ke rumah kamu sendiri. Tapi ya gimana? Gak mungkin kan kalau misalkan kita terus-terusan berdua, karena kita punya rumah masing-masing. Tapi sekarang, kamu lihat sekarang, aku punya sesuatu yang bisa kulakukan. Aku punya kemauan dan aku pengen ngelakuin itu, aku pengen dapetin itu. Makanya aku bersikeras buat nahan kamu di sini karena apa yang aku pengen itu adalah kamu. Kamu adalah satu-satunya yang aku pengen sekarang. Bukan yang lain, gak ada yang lain selain kamu. Karena kalau kamu jauh, aku gak bisa ngelihat kamu, aku gak bisa mastiin kamu baik-baik aja atau gimana. Aku gak bisa tahu kamu lagi sama siapa, lagi apa. Dan aku gak suka sama sekali sama itu. Sama sekali. Jadi wajar kan kalau aku gak mau semuanya berubah begitu aja. Karena waktu yang udah kita lakukan bersama berdua itu udah terlalu lama dan udah terlalu dalam. Dan aku sama sekali gak ikhlas kalau kamu ninggalin aku. Jadi kalau misalkan kamu memang masih bersikeras buat pindah dari tempat ini, kamu ingat kan tadi aku bilang apa? Iya. Tadi aku bilang aku bakal ngelakuin segala cara biar aku masih bisa mastiin kamu masih ada di tempat ini, di rumah ini, berdua sama aku. Dan karena kamu masih bersikeras buat tetap pindah, sedangkan aku juga bersikeras buat tetap mempertahankan kamu biar ada di sini. Ya, aku aku minta maaf kalau misalkan aku pakai cara yang ini. Karena ini adalah satu-satunya cara yang ada di kepala aku biar kamu gak pergi dari tempat ini. Lega rasanya kalau misalkan apa yang aku lakuin ini bisa ngerubah keputusan kamu buat tetap tinggal sama aku. Jangan salahin aku ya.
Karena kamu terlalu penting buat hidup aku. Sampai kapanpun. Dan aku gak akan pernah lepasin kamu.